Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang latihan soal P3K ya. Di sini saya menggunakan aplikasi quizzes.com. Teman-teman semua, yang saya pilih ini adalah nanti yang menurut jawaban saya benar. Di sini kita akan belajar latihan soal tentang fiber optik, itu sebanyak 28 soal ya. Baik, kita langsung mulai saja. Oke, yang pertama yaitu kabel fiber optik mentransfer data dalam bentuk, jawabannya cahaya di sini. Ya betul, artinya kalau misalnya itu jawabannya hijau, itu artinya yang saya pilih itu benar ya. Pada fiber optik tunggal ada 4 komponen utama, diantaranya adalah buffer, jaket, cladding, core. Ya, diantara 4 ini semuanya adalah komponen utama dari fiber optik tunggal ya. Jadi semua jawabannya benar. Perhatikan gambar berikut ini, bagian yang menunjukkan oleh nomor 3 ya. Di sini ada nomor 3. Ini adalah kalau yang nomor 1 itu artinya core ya, teman-teman. Core. Terus yang nomor 2 itu cladding. Yang nomor 3 itu coating ya. Perhatikan karakteristik jenis kabel fiber optik ini. Laju data tinggi, jarak pengiriman data jauh, masa pakai sebentar, sensitivitas suhu, substansial, biaya mahal. Berdasarkan data tersebut merupakan karakteristik kabel fiber optik jenis. Nah, di sini ada kisi-kisinya nih, ada kata kuncinya itu laju data tinggi, jarak pengiriman data jauh. Nah, kalau yang seperti ini biasanya tipe fiber optik jenis single mode ya teman-teman ya. Media transmisi adalah media yang digunakan untuk mengirimkan data. Media transmisi berikut yang termasuk ke dalam jenis media transmisi kabel yang menggunakan sinyal cahaya. Ya tentu saja fiber optik jawabannya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, sebutkan jenis-jenis fiber optik yang digunakan untuk jarak jauh. Nah, di sini jenis fiber optik itu ada 2, ada fiber optik multimode, ada fiber optik single mode. Kalau fiber optik multimode yang digunakan untuk jarak dekat ya. Kalau single mode untuk jarak jauh. Jadi jawabannya single mode. Struktur serat optik yang terbuat dari plastik dan berfungsi sebagai pelindung serat. Nah, serat optik yang terbuat dari plastik dan berfungsi sebagai pelindung. Jawabannya itu cladding ya teman-teman. Oh salah, ternyata jawabannya coating, salah. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, selanjutnya di bawah ini adalah kelebihan fiber optik ya, yang merupakan kelebihan fiber optik. Yang pertama, bandwidth sangat besar dengan kecepatan transmisi yang tinggi, ukuran yang besar serta tingkat keamanan tinggi, dapat menyalurkan gelombang radio, dapat dialiri listrik. Maksudnya ini mungkin kecuali ini yang bukan ya. Yang bukan itu yang ini nih, dapat dialiri listrik. Oh salah, ya. Bandwidth sangat besar dengan kecepatan, betul. Mohon maaf ya. Lanjut, berikut ini kelebihan dari kabel fiber optik adalah, nah jawabannya di sini transfer data yang sangat tinggi. Ya di sini ada pengulangan jawab soal yang salah ya. Di bawah ini adalah kelebihan fiber optik. Jawabannya tadi ya, bandwidth sangat besar dengan kecepatan transmisi yang sangat tinggi.
lapisan outer dari core yang berfungsi memantulkan cahaya kembali dalam core, di mana keduanya terbuat dari material dielektrik, adalah lapisan outer dari core yang berfungsi memantulkan cahaya. Nah, yang berfungsi memantulkan cahaya di sini jawabannya cladding ya, teman-teman ya. Perhatikan karakteristik jenis kabel fiber optik ini. Laju data rendah, jarak pengiriman data pendek, masa pakai lama, sensitivitas suhu minor, biaya rendah murah. Berdasarkan data tersebut merupakan karakteristik kabel fiber optik jenis. Nah, kalau di sini jarak pengiriman data pendek, masa pakai lama, laju data rendah, ini merupakan ciri-ciri jenis fiber optik yang multimode. Sebutkan nama bagian inti dari fiber optik. Nah, serat inti dari fiber optik itu namanya core ya, teman-teman ya. Pelindung mekanis yang menjaga serat optik dari kerusakan yang dapat terjadi karena lengkungan kabel atau gangguan dari luar. Ya, di sini jawabannya yaitu coating ya. Struktur serat optik terdiri dari serat optik ini ada cladding, ada core, ada coating. Jadi semuanya jawabannya benar ya. Terbuat dari bahan dasar apa untuk dari fiber optik? Jadi fiber optik ini terbuat dari bahan dasar apa ya? Jawabannya menurut saya kaca dan cahaya ya, teman-teman ya. Oh salah, kaca dan plastik, mohon maaf. Fiber optik dengan ukuran 10 kali lebih besar yang sinyal cahaya bergerak melalui core dengan jalur yang berbeda-beda. Nah, dengan jalur di sini ada kata kuncinya ya, yaitu dengan jalur yang berbeda-beda, artinya akan banyak jalurnya, banyak gitu ya. Kalau jalurnya banyak, ini merupakan ciri-ciri fiber optik multimode. Oke, selanjutnya berikut ini adalah fakta dari fiber optik yang benar, kecuali, berarti yang bukan ya. Menggunakan sinar cahaya untuk mentransmisikan data, betul. Terbuat dari kaca, ya betul. Sebagai media saluran transmisi, betul. Nah, yang bukan ini mampu menghantarkan listrik. Jadi kabel fiber optik itu tidak dapat menghantarkan listrik ya. Jadi yang bukan ini yang mampu menghantarkan listrik ya. Oke, pertanyaan berikutnya, serat kaca yang tipis menjadi media cahaya dalam kabel fiber optik adalah pengertian dari media cahaya. Serat kaca yang tipis menjadi media cahaya. Jawabannya yaitu core ya, teman-teman ya. Ya, di sini ada pengulangan pertanyaan. Terbuat dari bahan dasar apa untuk dari fiber optik ya? Tadi kaca dan plastik ya jawabannya ya. Oke, pertanyaan ke-19, sebutkan nama bagian yang berfungsi pemantul atau refleksi cahaya dari fiber optik. Yang merupakan pemantul yang dapat merefleksikan cahaya yaitu cladding ya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang A, kapasitas bandwidth yang besar dalam mentransmisikan informasi yang ada memiliki kecepatan yang tinggi. Tidak bisa dipasang pada jalur yang berbelok. Ukurannya kecil, ringan, lebih tipis. Ya, bisa dibaca sendiri. Berdasarkan data tersebut, yang merupakan kekurangan dari fiber optik terletak ya. Yang merupakan kekurangan itu yang pertama itu yang B ya. Jadi fiber optik tidak bisa dipasang pada jalur yang berbelok. Sama yang E, perawatan fiber optik memerlukan biaya yang mahal. Jadi B dan E jawabannya ya.
Oke, selanjutnya struktur optik yang berfungsi sebagai tempat merambatnya cahaya. Ya, tentu saja jawabannya ya core ya. Jenis paling sederhana dari fiber optik di mana ia memiliki core yang sangat tipis dengan diameter sekitar 5-10 mikron adalah pengertian dari yang sangat tipis ini. Berarti 5-10 mikron ini merupakan ciri-ciri fiber optik jenis single mode. Kabel yang berfungsi melindungi bundelan yang tersusun atas ratusan atau ribuan serat optik. Ya, yang berfungsi untuk melindungi itu jawabannya jaket ya, atau outer jaket. Berdasarkan mode transmisinya, kabel serat optik dibagi menjadi, seperti yang sudah saya bilang tadi, kabel fiber optik itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama single mode, yang kedua multimode ya. Ya, betul. Perhatikan pernyataan berikut ini. Berdasarkan data tersebut yang merupakan kelebihan dari fiber optik terletak pada nomor. Ya, bisa dibaca yang pertama jawabannya yang A, terus C sama D ya. Jadi A, C, D jawabannya teman-teman. Berikut ini adalah komponen-komponen yang diperlukan ketika mendesain sistem fiber optik. Komponen-komponen yang diperlukan ya. Menurut saya jawabannya semua jawaban benar ya. Bagian terluar dari kabel fiber optik ya, bagian terluar jelas yang pertama kan urutannya. Yang pertama itu yang paling serat inti adalah core. Setelah core itu cladding, terus coating, yang paling terluar yaitu outer jacket. Oke, pertanyaan terakhir, pada struktur kabel optik yang menjadi penguat serat optik. Ya, yang menjadi penguat itu ya tentu saja strength member ya, teman-teman ya. Ya, kita kembali ke pengulangan soal yang salah ya. Struktur serat optik yang terbuat dari plastik dan berfungsi sebagai pelindung serat adalah pelindung serat ya, yaitu coating ya. Ya, sudah selesai ya teman-teman. Itu kita baru saja menyelesaikan latihan soal P3K materi tentang fiber optik. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika penyampaian saya kurang dipahami. Saya masih dalam tahap proses belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.